Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, apakah Allah sedang mencintai Anda atau justru sedang membiarkan Anda? Mengapa sebagian orang diuji berkali-kali, sementara yang lain hidupnya tampak baik-baik saja meski jauh dari Allah? Hari ini mari kita duduk sejenak, menenangkan hati, karena bisa jadi jawaban itu sedang Allah bisikkan melalui hidup kita sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, manusia diciptakan dengan kebutuhan yang paling dalam, yaitu kebutuhan ingin mencintai dan dicintai. Dicintai oleh pasangan, anak-anak, dan keluarga. Namun ada satu cinta yang jauh lebih agung, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan luar biasanya, cinta Allah kepada hambanya tidak pernah tanpa tanda. Para ulama menjelaskan ada 3 tanda besar ketika Allah mencintai seorang hamba selama ia masih hidup di dunia. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu ini meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua. Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman, tanda yang pertama adalah dosa yang segera dibalas di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan menyegerakan balasan atas dosanya di dunia. Dan apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah biarkan dosanya hingga dibalas di hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dinilai hasan oleh para ulama hadis. Sahabat, musibah, kesempitan hidup, hati yang gelisah kadang bukan tanda kebencian, melainkan peringatan yang penuh cinta. Allah ingin kita sadar sekarang, bukan nanti di akhirat saat taubat sudah tertutup. Berat memang, tapi balasan di dunia jauh lebih ringan
dibandingkan balasan di akhirat. Sebaliknya, orang yang terus bergelimang dosa namun hidupnya terasa aman dan nyaman, bisa jadi sedang berada dalam istidraj, ditunda hukumannya hingga hari pembalasan. Karena itu, seorang mukmin sejati belajar menerima ujian dengan ridho, seraya berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini caramu membersihkanku, aku terima." Allah berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 168 bahwa manusia diuji dengan kebaikan dan keburukan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Tanda yang kedua adalah hati yang dibukakan oleh Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang hati yang dibukakan Allah, yang dipenuhi keyakinan, kewaspadaan, ucapan yang jujur, dan perilaku yang lurus. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Asy'ah dari Abu Zar, namun para ulama menilai sanadnya lemah atau dhaif. Lalu bagaimana sikap seorang muslim? Sahabat beriman, hadis yang dhaif tidak digunakan untuk menetapkan hukum, namun boleh disampaikan dalam tujuan motivasi kebaikan selama isinya sejalan dengan Al-Quran dan hadis sahih dan maknanya benar. Hati yang dibuka oleh Allah akan gelisah ketika hendak berbuat dosa, akan lembut saat mendengar ayatnya, dan akan takut tergelincir dari jalan yang lurus. Jika hari ini kita masih merasa berdosa, masih merasa takut kepada Allah, itulah tanda hati kita masih hidup. Lalu tanda yang ketiga, yaitu diberikan pemahaman tentang agama. Inilah tanda yang paling agung. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memberinya pemahaman tentang agama. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan derajatnya sahih tanpa keraguan. Sahabat beriman, pemahaman agama bukan sekedar tahu, tetapi merasakan dan mengamalkan. Orang yang Allah cintai tidak menukar iman dengan dunia, tidak menggadaikan akhirat demi kesenangan sesaat. Ia mungkin sederhana, namun hatinya terikat kuat kepada Allah. Sekarang, mari kita berkaca. Apakah hidup kita pernah ditegur Allah dengan ujian? Apakah hati kita masih bisa menangis saat berdoa? Apakah kita masih ingin belajar dan mendekatkan kepada agama? Jika iya, maka bersyukurlah, karena itu tanda cinta dari Allah. Namun jika hati terasa keras, dosa terasa biasa, dan agama terasa jauh, maka jangan tunda lagi. Segeralah kembali kepada Allah, karena Allah tidak pernah menutup pintu taubat selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya Allah, jika hari ini kami masih Engkau berikan rasa takut kepadamu, jangan Engkau cabut rasa itu dari hati kami. Ya Allah, jika ujian ini adalah caramu mencintai kami, maka kuatkanlah kesabaran kami, bersihkanlah dosa-dosa kami, lembutkan hati kami, dan jadikan kami hamba-hamba yang Engkau cintai di dunia dan Engkau rindukan di akhirat. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khotimah, dan kumpulkan kami bersama Nabi Muhammad SAW di surgamu yang paling indah. Amin, Allahumma amin.
Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.